Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus juru selamat. Dialah Tuhan, dialah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Yohanes dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, melalui Rasul Paulus, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada lain yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Dan selamat sore bagi kita semuanya. Semangat Roh Kudus, semangat Tuhan, semangat firman, semangat iman, semangat doa akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita. Kita masih lanjut, ini bagian terakhir kejatuhan malaikat, ya. Walaupun masih banyak sebenarnya, tetapi saya nanti besok kita akan bercerita soal akibat, nasib dari malaikat yang jatuh itu. Supaya kenapa kita harus tahu akibatnya? Kita harus tahu nasib akhir mereka, supaya kita tidak mengikuti dia. Itu maksudnya. Walaupun kita sudah melihat bagaimana kalau malaikat itu dengan tipu dayanya memperangkap kita, merayu kita, mencobai kita, menggoda kita, merayu kita agar kita ikut dia. Dan kalau nanti sampai kepada akhir nasib kehidupan mereka, kita akan berpikir ulang kalau mau ikut dia, ya. Tapi kalau mau ikut Yesus, selamanya abadi bersama dengan dia. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dan menyertai para audiens kami dengan segala pergumulan, dan iman mereka tetap bertumbuh berkembang di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya membacakan ini kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 19. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang, dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan akan berkuasa, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah mereka karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Anak semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau kembali menjadi debu tanah. Puji nama Tuhan. Jadi pertanyaan masih tetap sama. Apakah akibat kejatuhan malaikat itu? Akibat kejatuhan malaikat itu menurut Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan
19 adalah yang pertama dikatakan bahwa yang pertama susah payah waktu mengandung, ya. Susah payah waktu mengandung. Bayangkan 9 bulan 10 hari. Makan enak, tidak enak, kadangkala dia harus menanggungnya. Tidur tidak tentu tidak bisa tengkurap, ya. Dia hanya ke atas saja. Kan kadang-kala orang perlu tengkurap juga kan. Kita kan sering betul tengkurap. Kalau orang hamil dia tengkurap ya gimana? Dan itu harus sebagaimana susah payahnya. Duduk salah, berdiri salah, berjalan salah, apa saja salah, apalagi sudah hamil besar. Apalagi si anak nendang-nendang. Saya ingat anak saya suka nendang-nendang perut mamanya dari dalam. Kita aja berbicara, sepertinya merespon dengan airnya dia tendang, ya, di perut ibunya. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang indah lah, ya. Kita bisa mengelus-elus sambil bertanya pada anak itu. Kita bercerita pada anak itu bahwa dunia ini sangat indah, sangat terang. Lalu saya jawab sendiri, Bapak dusta. Bapak dusta, di sini penuh dengan kegelapan. Di sini banyak makanan, Bapak dusta. Di sini hanya satu makanan saja, itu pun harus ikut dan tidak boleh gak nyambung. Dan setiap kali saya menjawab, dan anak itu di dalam melonjak itu gitu, ya. Ya, bapakku ini ada aja, aneh bapakku. Tapi itu memang saya lakukan pada waktu anak saya yang pertama. Yang kedua itu, anak saya yang pertama, kalau saya bercerita, dia tarik. Jadi kalau mau saya bercerita kepada anak saya yang kedua, dia harus dia ada di samping, ya, atau sedang digendong orang lain. Nah, kalau dia ada, dia yang harus bercerita, karena sudah 3 tahun. Jadi cukup bisa dia bercerita, ya. Ini adikku, ini apa saya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bapaknya dilarang untuk. Nah, itu dari firman Allah digenapi, susah payah waktu mengandung. Itu bukan hanya sekedar kata-kata. Yang kedua, antara keturunan ular, si malaikat itu akan bermusuhan dengan si keturunan manusia itu. Manusia itu, ular itu akan mematut tumitnya, dan manusia menghancurkan kepala. Itu sebabnya ular itu dalam Wahyu terjadi, dia menggeliat. Dan kejatuhan manusia paling banyak adalah dalam soal seks. Dan Anda tahu, dalam soal seks itu Anda bukan hanya berdosa kepada Tuhan, kepada tubuh sendiri Anda berdosa. Permusuhan abadi. Dan itu sebabnya saya mengungkapkan kepada kita, dia bukan teman, dia bukan sahabat, dia bukan friend, bukan. Dia bukan comrade, dia bukan companion, bukan. Dia musuh, enemy, foes. Jadi jangan biarkan malaikat yang telah jatuh itu menggoda kita, jangan biarkan itu terjadi, jangan. Karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Lalu yang kemudian dikatakan, yang ketiga, tanah terkutuk akibat dosa. Wah,
manusia yang berdosa, tanah yang kena. Coba Anda pikir, kita yang berdosa, tapi tanah yang kena. Itu sebabnya ketika kita berdosa, seluruh rezeki kita, seluruh keadaan kita, seluruh nasib kita akan menjadi susah payah. Susah. Cari duit. Itu kan suara kereta api. Ya. Jadi tanah kena imbasnya, dia terkutuk dan dikutuk oleh Tuhan. Karena manusia akan mengelola tanah itu. Dan kalau engkau berdosa, implementasinya saat sekarang engkau berdosa, dan itu akan berakibat kepada mata pencaharian. Dan itulah sebabnya kejujuran harus menjadi bagian hidup kita. Dan kadangkala orang yang hidupnya buat masalah di dalam hidupnya, dia pun buat masalah kepada orang benar. Kita kan udah sering mengalami. Dia bermasalah, dia keluarganya yang bermasalah, tapi imbasnya kena ke kita. Karena apa? Dosa tadi. Adam yang bersalah, Hawa yang bersalah, ular yang bersalah, tapi tanah yang terkutuk. Untuk tanah itu sukar untuk membuat. Kan tanah kita subur. Tapi mengapa menjadi terkutuk? Karena dosa. Itu sebabnya ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak mengikuti malaikat yang jatuh itu, kita seharusnya melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Karena apa? Dia sudah membebaskan kita. Rezeki kita diberkati. Kalau di sini kan susah payah sampai engkau turun ke dunia orang mati. Yaitu dia hampir 1000 tahun usianya itu. Bayangkan 1000 tahun dia harus mengalami masa susah yang sangat luar biasa. Dan itu tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa itulah akibat dosa. Dan kita tidak boleh melakukan dosa dan tinggal di dalam dosa. Karena kalau kita hidup dalam dosa, itu akan merusak rezeki kita. Itu bukan saya yang bilang, Alkitab. Makanya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang telah disucikannya, yang orang itu merespon hidup menyenangkan hati Allah. Pengkhotbah katakan bahwa orang yang menyenangkan hati Allah itu diberikannya hikmat. Dengan hikmat itu kita tahu hikmat akan membawa kita kepada sesuatu taraf yang hidup yang lebih baik. Dan juga Tuhan memberikan kita pengetahuan. Kita juga mendapatkan kebahagiaan, happy, dan diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita bukan menjadi terkutuk. Dan kita juga tidak mau menjadi imbas. Karena dosa dan kejahatan kita, orang lain terkutuk, anak-anak kita terkutuk. Bukankah dikatakan orang-orang yang benci aku anak mereka dari generasi ketiga dan keempat akan mengalami kutuk itu. Sebagaimana dalam Keluaran 20 itu. Jadi kita sebagai orang percaya tetaplah hidup dalam terang dan kebenaran firman. Dan terakhir, susah payah mencari rezeki. Ya. Dan pada akhirnya akibat dosa yang mereka lakukan, karena tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, susah payah mencari rezeki.
Kalau itu masih kita alami, mari kita datang kepada Tuhan dengan permohonan yang sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mempermudah kehidupan kita. Ketika saya tinggal dalam dosa, saya sangat sukar ya, mencari nafkah memenuhi hidup saya. Memenuhi hidup saya sukar. Ya, itu di waktu masih muda. Tetapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada-ada saja Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan dan lain sebagainya. Karena apa? Dia bisa membuka, dia bisa menutup. Kalau dia menutup, tidak dapat seorang pun membuka. Kalau dia membuka, tidak ada seorang dapat menutup. Itu sebabnya saya seringkali katakan kepada anak saya untuk tetap hidup dalam ketakutan, dalam takut akan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka lah yang akan menikmati. Karena saya sebagai orang tua, saya yakin bahwa generasi orang benar itu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi generasi itu juga tidak boleh bengkok-bengkok. Sama dengan Daud ketika dia melahirkan katakan anaknya Salomo. Selama Salomo ikut dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati dia. Tetapi setelah dia tidak taat, walaupun kekayaannya sudah berlimpah-limpah, karena dengan kekayaannya itu bukan dia pakai untuk memuliakan Tuhan, malah kawin sini kawin sana, sampai 1000 istrinya, 700 istri, 300 undi. Saya tidak tahu bagaimana dia menghadapi ini semua. Dan itu sebabnya orang katakan, orang Kristen juga banyak ada kok di dalam Alkitab. Itu ada yang 1000, ada yang 3, ada yang 2, dan lain sebagainya. Ya, betul ada. Tetapi saya mau katakan itu bukan perintah. Itu karena kedegilan hati. Dan perintah dari Tuhan dari dalam perjanjian baru, 1. Di Matius 19 ayat 6, 1. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kalau dia bercerai, itu dia zina. Terkecuali oleh kematian. Mati, baru dia bisa menikah lagi. Tapi kalau tidak, itu zina. Ya, itu sebabnya saya mau katakan, jangan buat kita menjadi susah dalam mencari rezeki dengan hidup dalam dosa. Akan banyak pengaruhnya akan kita alami ke keluarga kita, ke ekonomi kita, ke usaha kita, ke pekerjaan kita. Dan susah payah kita tidak ingin. Karena Tuhan sudah berkata, aku akan memberkati engkau jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Mari kita dengarkan suara Tuhan Allah, bukan malaikat yang telah jatuh itu. Kiranya Tuhan Yesus, saya berharap, kiranya Tuhan Yesus berkata, saya berharap dari pemaparan saya tentang malaikat yang sudah jatuh ini, janganlah kita ikut, tapi kita ikut Tuhan. Karena yang paling parah lagi nanti, besok saya akan menyampaikan tentang kejatuhannya, tentang nasib akhir daripada malaikat itu, yang tidak diperuntukkan untuk manusia, hanya untuk setan. Dan kalau engkau mengikuti malaikat yang sudah jatuh itu, maka engkau akan tinggal bersama-sama. Saya tidak ingin satupun, bahkan Tuhan tidak menginginkan satupun untuk binasa, melainkan berbaliknya semua orang datang kepadanya dengan meninggalkan malaikat yang jatuh, kembali kepada Tuhan yang sudah menolong, memberkati, menyatakan segala keberkahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, sehingga kami tidak mengikuti malaikat yang sudah jatuh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga akibat-akibat yang ada, yang timbul bagi kami, itu ekses dari penurutan kami kepada malaikat yang jatuh, akan dipatahkan oleh Tuhan sendiri, karena kami mau berbalik kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, jantungkah, jantung koronerkah, penyempitan, stroke, apapun itu, dalam nama Yesus, arahkan tangan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu hadir menjamah engkau saat ini Tuhan. Kalau engkau percaya, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan. Mari datang kepada mereka, sembuhkan mereka, seperti engkau membukakan telinga yang tuli, sebagaimana engkau membukakan
bagi mereka yang kena guna-guna dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, Engkau mampu untuk menolong mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka tidak ampun keluar, dan oleh biluris Engkau sembuh. Terima kasih. Jamaah, katakan saja sepatah kata sembuh, maka mereka sembuh yang terlibat di dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa kepada mereka yang mengalami pergumulan dalam hidup ini. Tuhan, kami berdoa karena Engkau yang berkata supaya kami berdoa, karena dengan berdoa kami mendapat pertolongan, kami keluar dari kesesakan kami, dan kami ketika kami menyerahkan, kami mendapatkan kelegaan. Itu sebabnya Engkau mengundang kami, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagi kami. Datang, kami mau kelegaan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong tangan-tangan yang diarahkan kepada Engkau lakukan mujizat pertolongan, kebaikan, kemurahan datang kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada buat segala apa yang Kau lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore bagi kita. Kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah dalam hidup kita, dan rajinlah untuk membaca firman Allah. Ketika kita berdoa, bacalah firman Allah. Ketika kita baca firman Allah, berdoalah supaya Tuhan yang menolong kita. Puji nama Tuhan. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Mantap, mantap, mantap.